teman-teman tinggal nonton aja. Oke. Nah, ini Stockbit-nya lagi error. Jadi saya pakai trading view aja. Nah, ini ya. Teman-teman perhatiin kemarin kita IHSG all time high. Oke, IHSG all time high, dan kalau kita lihat indeks luar, ya ini SPX koreksinya lumayan. Indeks US drop ya 4%. Kita lihat regional Nikkei. Oke, Nikkei juga, Kospi, Korea. Ya, jadi di saat semua indeks lain koreksi, regional kita malah all time high. Jadi ya sebenarnya saya agak was-was dikit. Ya, agak was-was. Ya, apalagi kita nanti di tanggal nih, saya coba kasih lihat kemarin effective date MSCI di Agustus ya. Coba kita lihat Agustus effective date MSCI itu, nah nih tanggal 26. Ya, teman-teman bisa cek. Oke, ini habis pengumuman langsung koreksinya lumayan. Ya, cuan Ratu juga. Oke, Ratu juga tanggal 26. Nah, ini dia. Oke, habis itu dia langsung terkoreksi ya. Jadi expected-nya sih nanti kalau deket tanggal effective date kita harusnya take profit bertahap ya. Kita take profit bertahap, tapi so far Ratu ini bagus ya, target udah jelas all time high. Oke, kalau bahkan all time high-nya lewat, target selanjutnya ada di, nah ini kan saya record nih, nanti teman-teman bisa lihat nih ya. Kira-kira tahun depan sampai nggak level 14.000 ini? Oke, upside-nya, ya upside-nya oke lah ya 50%. Jadi em, menurut saya nanti kan kita kalau tanggal 26 ya, tanggal 26 Desember, sorry, 27 November, ini kan em, rebalancing juga nih, effective debt. Nah, menurut saya kan ini kan Ratu akan dapat inflow 100, kemarin saya hitung berapa ya, 150 miliar. Nah, jadi kemungkinan bandar akan take profit dulu sehingga mereka bisa akumulasi harga bawah lagi. Oke, karena 160 miliar ini kan fresh money ya. Jadi menurut saya sih di tanggal-tanggal segini akan koreksi, jadi kita bisa take profit bertahap. Oke, stock pick pertama Ratu, stock pick kedua ya sepupunya. Sebenarnya ini menjawab pertanyaan siapa yang kemarin namanya ya? Sorry. Ini menjawab pertanyaan dari yang punya portofolio banyak itu siapa yang namanya? Ya kurang lebih dia. Nah, sebenarnya kalau memang mau pegang raja atau ratu, ya salah satu aja sih. Jadi terserah teman-teman senangnya raja apa ratu, tapi menurut saya sih sama aja, ya sama aja. Oke, raja kalau yang mau entry silakan, supportnya di nih ya, kita kan dia baru breakout nih. Oke, kita kecilkan. Oke. Nah, jadi batas mau beli sampai 4.250. Oke. Batas mau beli raja sampai 4.250. Ini kebetulan kita masih di resist. Ya, ini kan daerah-daerah resist nih. Oke, ini daerah resist, resist raja ada di 47. Oke. Nah, yang kedua saya selalu infoin Aces. Oke, semoga minggu depan breakout ya karena ini udah cukup lama konsolidasinya. Semoga dia bisa segera breakout ya. Target pertama saya 500. Ini untuk angka take profit di 500 untuk S hardware. Kemudian ada sorry, ini saya kasih lihat dulu ya. Oke, Aces. Sebenarnya Aces kalau kita lihat tenor, bukan tenor, misalnya jangka pendek dia kan ya udah bisa kita bilang kalau misalnya kita bikin nih
kita misalnya bikin dia ke, kemarin kan saya lihat tuh banyak orang gambarin Aces kan, trendline-nya di breakout di sini kan ya. Nah, cuman ini volume masih kecil sih, jadi ya anggaplah kita di sini. Oke, jadi kalau dia breakout cukup kencang sih. Oke, Aces masih menarik untuk sebagai sektor defensif. Oke, nah kemudian kedua ada ya menurut saya ini sangat menarik sih. Secara price action bagus, sentimen batu bara juga bagus. Ya karena kan ada infonya batu bara ilegal mau diberantas ya, diberantas. Tuh tambang-tambang ilegal tuh lagi mau dibenerin ya. Jadi kalau tambang ilegal dibenerin, supply-nya otomatis akan berkurang nih. Oke, supply berkurang, demand tetap aja udah pasti harga naik. Jadi stok pick keempat ya, ya Raja, Ratu, Aces itu ada. Oke, target nggak usah jauh-jauh. Ya, target nggak usah jauh-jauh. Kelas high kemarin aja juga lumayan, 2400. Oke. Nah, Congrats yang kemarin ikut ADI, saya infoin di jam berapa kemarin ya? 3.50 ya. Karena memang saya tahu dia akan ada bagi dividen cukup besar. Interim doang, yieldnya aja 6%. Berarti kalau besok opening 6%, ya mungkin mungkin ya bisa give up ke 9.000 ya. Oke, resist di sini 98, tapi saya pribadi 95 juga akan saya jual ya karena dividen yieldnya cuma 6%. Oke, tapi kita lihat dulu lah nanti akumulasi sama volumenya gimana, tapi seperti itu. Nah, kemudian saya lagi cek itu tadi saya cek main ya. Main atau Japfy, sorry. Eh main apa Japfy? Oh ya benar main. Nah, ini sangat-sangat menarik menurut saya. Ini kalau teman-teman belajar Elliott Wave ya, Elliott Wave ya, menurut saya sih ini kita masih masih korektif wave ya, masih korektif wave sampai 750. Jadi silakan yang mau beli main ya, yang mau beli main silakan. Oke, start beli boleh dari 8 dari 790 udah boleh entry. Stop loss. Hmm, sebenarnya stop lossnya agak dalam sih, cuma kita lihat dulu ya. Tapi ini udah masuk radar, ya udah masuk radar. Sebenarnya kalau mau stop loss yang benar-benar valid ya pasti di bawah sini sih, di bawah 715. Cuma kan ini masih kejauhan, jadi saya naikin ke level 750. Oke, 750 jebol, kita stop loss dulu. Ya, tapi balik lagi nanti kalau misalnya dia cuma break tapi volume kecil nih, ini kan kecil nih. Ini kalau teman-teman lihat, ini kan dia naiknya volume besar. Ya, tapi begitu koreksi volume kecil. Nah, ini nih salah satu contoh yang bagus. Oke, jadi ini masuk watchlist kita ya. Kalau untuk Astra kayaknya udah enggak nih. Astra itu kemarin oke ya udah naik. Jujur CPO ini jadi agak lambat ya CPO. Jadi saya berencana untuk switching sih. Ya, padahal ini secara valuasi fundamental bagus. Ya, kalau teman-teman memang orangnya sabar mau nunggu sih silakan. Tapi kalau saya jujur saya lihat ada peluang lain. Jadi saya mau alihkan dulu ya. Lalu CDIA. Oke, CDIA saya ajak kemarin di berapa ya? CDIA itu em, CDIA saya ajak di average saya sih 1900 ya, karena ini sangat menarik sih. Kemarin saya lihat time frame lebih kecil, ini kelihatan pola reversal. Ya kalau teman-teman mau cek lebih dalam bisa di 1 hour. Ya ini kan inverted head and shoulder nih. Ya jadi nanti teman-teman sebenarnya makin lama di bursa ya teman-teman pasti akan makin jeli sih lihat ginian ya. Oke, semoga 2000 bisa, kemarin akumulasinya bagus.
Oke. Jadi ya kalau yang mau entry siapa tahu dikasih silakan. Stop loss di bawah 1830 masih agak jauh ya. Masih agak jauh. Kalau yang mau entry aman sih di 1870 1850. Oke. Kenapa saya saranin 1850 tapi stop lossnya 18 dari 1830 sebenarnya ya itulah namanya seni ya. Kalau memang kita asumsi dia akan rebound di neckline ini ya 1840 jebol kita harus cut loss. Tapi kalau memang setelah saya main saham Konglo nih memang seringnya offside ya, seringnya offside. Jadi saya sih sebenarnya agak bangsi bukan bangsi ya, maksudnya saya spare agak jauh sih. Jadi kalau misalnya dia drop sampai sini kan, kalau teman-teman perhatiin tuh banyak banget saham Konglo itu kalau retrace itu kelewatan ya, kelewatan dari sini baru dia lanjut naik. Oke, baru lanjut naik. Cuma untuk sementara sih saya rasa karena akumulasinya bagus, volumenya juga bagus. Ya ini teman-teman lihat volumenya bagus. Oke, jadi saya expect jadi ya kalau koreksi juga paling mentok 1850. Oke. Nah, ini balik lagi nih yang pertanyaan kenapa portonya bisa banyak banget ya? Hmm, mana kita coba lihat Excel ya. Saya coba bantu Excel. Oke, kelihatan ya. Nah, jadi contoh nih contoh ya Ibu Budi misalnya bukan Ibu Budi, Pak Budi ya. Budi punya uang 100 juta. Nah, dia beli saham contoh lah BRI, BCA, sorry. BRI, BCA, Bevin, WiFi, Aces, Unilever, ada ya katakanlah semua lah dia beli. Ini benar-benar ibu apa ibu siapa namanya? Ibu siapa sih? Ibu ya inilah ya si apa? Ya ini nggak tahu om atau ibu ya. Itu portonya saya lihat isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sama nggak ya? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Wah, 18 saham. Nah, kalau 18 saham kayaknya ibu cocok jadi fund manager. Ya, karena sahamnya banyak banget. Ya, contoh ada SGRO, ada SIMP. Ini kan dua-duanya sama-sama CPO nih. Ya nggak? Kalau dua-duanya sama CPO ngapain pegang dua-duanya? Salah satu aja. Nih, CPO ya. Ini apa namanya? Finance. Ya, finance. Ya nggak usah semua. Finance. Jadi intinya contoh ya. Contoh misalnya ini berapa saham nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya anggaplah semua sahamnya 9%. 9 berapa tuh? 9 juta deh. Ya contoh ya. Contoh sederhana aja. Misalnya semua 9 juta. Total berapa nih? 9. Ya bilang lah segini lah. Ada yang 10 juta deh wifi deh. Nah, ya menurut saya ini sih asumsi 11 ya 11. Menurut saya ideal banget. Sebanyak-banyaknya itu maksimum 10. Ya, contoh. Contoh katakanlah Aceh tiba-tiba terbang 20%. 20% otomatis ini jadi dikali 1,2. Jadi 10,8 juta. Nah, tapi secara portofolio, oke, secara portofolio, tuh, bisa dilihat ini tuh cuma naik, oke, ini itu cuma naik, nah, ini.
Bayangin, ini padahal aksesnya ini naik 20% ya. Naik 20%, tapi karena portofolio ibu terlalu konsentrasi, secara total porto itu cuma naik 1,8 loh. Cuma naik 1,8%. Jadi menurut saya nggak akan apa ya, lama sih, lama berkembangnya ya. Ntar ini ibu tinggal cek aja kalau misalnya bahkan SGRO memang benar dia akan dijual yang saya infokan, berarti dia masih naik 30%. Ya, naik 30% ya berarti tinggal berapa nih? Ya, ini naik 30%. Acis naik 20%. Ya, bagus dong ya nggak? Naik 20, naik 30% ya, screenshot, kirim ke teman. Tapi porto ibu cuma naik 4,5%. Ya nggak? Buat apa? Oke, jadi saran saya porto ibu dirampingin ya, jangan 18, maksimum 10. Saya jujur yang bikin portofolio saya naik tinggi itu karena portofolio saya terkonsentrasi waktu itu hanya WiFi Raja ya, Raja yang sampai 6.000, WiFi sampai 4.000 itu ya, porto saya kurang lebih 80% di dua ini doang. Dua sisanya ya 20%. Ya, saya beli hari ini CDIA. 2-3 hari lagi 8% saya jual. Ya buat uang jajan doang, uang jajan, meskipun ya uang jajannya ya lumayan lah. Gitu sih. Jadi untuk ibu silakan dipikirkan kembali ya, karena menurut saya portofolio compositionnya sangat-sangat terlalu apa ya, kita bilangnya supermarket ya. Terlalu supermarket itu nggak akan berkembang ya. Contoh katakanlah pada nih, pada naik jadi serat, ini kan naik 100% nih. Naik 100%, bilanglah harganya 200. Porto ibu cuma naik 13,5 ya, cuma naik 13,5. Ini sangat-sangat apa ya? Ya menurut saya sih nggak bagus gitu. Jadi paling itu aja saran saya, ini dikonsentrasiin. Oke, itu jujur ya, Cars itu kan kemarin story-nya dia mau reissue. Oke, mana Cars ya? Cuma sekali lagi, Bapak Ibu, kalau story itu em, nggak bisa expect dia cepat sih. Nggak bisa expect dia cepat. Saya semua story yang ada, saya tetap paduin dengan fundamental. Ya, kalau menurut saya fundamentalnya udah nggak bagus, ini kan double top nih. Double top. Oke, double top. Ya saya lebih pilih buang barang. Oke, ini jadi ya boleh mulai dirampingin portonya. Oke, paling itu aja ntar. Kalau ada apa lagi tinggal tanya di grup. Oke, thank you.